Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Rahmawati dengan NPM 212151505 dari kelas D, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Teori Bilangan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Nurjamil. Untuk soal yang pertama, yaitu tentukan EPB dari 3077 dan 288 dan nyatakan EPB tersebut sebagai kombinasi linier. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu pertama kita ambil dulu angka terbesar, yaitu 3077. Nah, dikarenakan di sini angkanya 3077 dan 288, maka 288 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3077. Nah, angka yang mendekati hasil 3077 yaitu 288 dikali 10 dan bersisa 197. Sehingga dapat ditulis 3077 sama dengan 10 dikali 288 ditambah 197. Nah, untuk langkah selanjutnya sama seperti yang di atas, yaitu ambil angka terbesar, yaitu 288. Nah, 197 dikali berapa yang hasilnya mendekati 288. Angka yang mendekati 288 yaitu 197 dikali 1 dan sisa 91. Sehingga dapat ditulis 288 sama dengan 1 dikali 197 ditambah 91. Nah, untuk langkah-langkah berikutnya sama seperti yang barusan, sehingga menghasilkan EPB yaitu 1. Kemudian, selanjutnya yaitu menyatakan sebagai kombinasi linier. Nah, kita misalkan 3077X dan 288Y, sehingga dapat dituliskan persamaannya yaitu 1 sama dengan 3077X ditambah 288Y. Nah, 1 ini kan didapat dari 91 dikurangi 6 kali 15. Kemudian kita ubah. Angka 15 tadi didapat dari 197 dikurangi 2 kali 91. Sehingga dapat dituliskan yaitu 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 197 dikurangi 2 dikali 91. Nah, langsung aja dikalikan sehingga menghasilkan 1 sama dengan 91 dikurangi 6 dikali 191 ditambah 12 dikali 91. Nah, di sini kan ada angka yang sama yaitu 91. Sehingga dapat dioperasikan menjadi 1 sama dengan 13 dikali 91 dikurangi 6 dikali 197. Nah, kemudian ubah 91 ini kan tadi didapatkan dari 288 dikurangi 1 dikali 197. Sehingga dapat ditulis menjadi 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 1 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Nah, langsung aja dikalikan sehingga menghasilkan 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 13 dikali 197 dikurangi 6 dikali 197. Sehingga 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 197. Nah, kemudian
ubah lagi. 197 tadi kan didapatkan dari 3077 dikurangi 10 dikali 288. Sehingga dapat ditulis yaitu 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 dikurangi 10 dikali 288. Nah, langsung aja kalikan sehingga menghasilkan 1 sama dengan 13 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077 ditambah 190 dikali 288. Nah, di sini kan ada angka yang sama yaitu 288 dengan 288. Sehingga dapat dioperasikan menjadi 1 sama dengan 203 dikali 288 dikurangi 19 dikali 3077. Sehingga menghasilkan 1 sama dengan 3077 dikali negatif 19 tambah 288 dikali 203. Maka diperoleh X sama dengan negatif 19 dan Y sama dengan 203. Untuk soal nomor 2, yaitu buktikan bahwa 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Untuk penyelesaiannya yaitu, pertama kita mencari 2 pangkat 36 habis dibagi 14. Nah, di sini terlebih dahulu kita ambil pangkat terkecil yaitu 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 yaitu 16. 16 dikurangi 14 hasilnya 2. Sehingga dapat dituliskan 2 pangkat 4 kongruen 2 modulo 14. Selanjutnya yaitu kita kalikan 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 kongruen 2 kali 2 modulo 14. Lalu kita operasikan. 2 pangkat 4 dikali 2 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 8. 2 dikali 2 menjadi 4. Sehingga dapat ditulis 2 pangkat 8 kongruen 4 modulo 14. Setelah itu kita kalikan lagi. 2 pangkat 8 dikali 2 pangkat 8. Kongruen 4 kali 4 modulo 14. Dan kita operasikan menjadi 2 pangkat 16 kongruen 16 modulo 14. Setelah itu kita kalikan lagi. 2 pangkat 16 dikali 2 pangkat 16. Kongruen 16 kali 16 modulo 14. Sehingga diperoleh kalau dioperasikan menjadi 2 pangkat 32 kongruen 256 modulo 14. Nah, di sini kan angka 256 bisa dibilang angka yang cukup besar. Sehingga hasil dari 2 pangkat 32 dibagi dengan 14 dan menghasilkan 4, sehingga dapat ditulis menjadi 2 pangkat 32 kongruen 4 modulo 14. Nah, di sini kita cari 2 pangkat 32 dikali berapa yang akan menghasilkan 2 pangkat 36. Dan yang menghasilkan angka tersebut yaitu 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4. Nah, di sini kan 2 pangkat 4 kongruen dengan 2, sehingga dapat dituliskan menjadi 2 pangkat 32 dikali 2 pangkat 4 kongruen 4 dikali 2 modulo 14. Sehingga memperoleh hasil akhir 2 pangkat 36 kongruen 8 modulo 14. Nah, untuk selanjutnya kemudian kita mencari 3 pangkat 38 habis dibagi 14. Nah, untuk caranya sama seperti yang di awal. Kita terlebih dahulu mencari angka pangkat terkecil, yaitu 3 pangkat 4, kongruen 11, modulo 14. Lalu kita kalikan 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4, kongruen 11 dikali 11, modulo 14. Dan kita operasikan menjadi
3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 4 yaitu 3 pangkat 8 kongruen 11 kali 11 yaitu 121 modulo 14. Nah, di sini kan angka 121 bisa dibilang angka cukup yang besar ya. Sehingga 3 pangkat 8 kita bagi dengan 14 dan menyisakan 9. Sehingga dapat ditulis menjadi 3 pangkat 8 kongruen 9 modulo 14. Nah, kita kalikan lagi. 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 8 kongruen 9 kali 9 modulo 14. Sehingga menghasilkan 3 pangkat 16 kongruen 81 modulo 14. Nah, dikarenakan 81 merupakan angka yang dibilang cukup besar sehingga 3 pangkat 16 dibagi 14 menyisakan 11. Sehingga dapat ditulis menjadi 3 pangkat 16 kongruen 11 modulo 14. Nah, kita kalikan 3 pangkat 16 dikali 3 pangkat 16 kongruen 11 kali 11 modulo 14. Nah, kita operasikan menjadi 3 pangkat 32 kongruen 121 modulo 14. Nah, angka 121 kan merupakan angka yang dibilang cukup besar, sehingga 3 pangkat 32 dibagi 14 menyisakan 9 dan dapat ditulis menjadi 3 pangkat 32 kongruen 9 modulo 14. Nah, selanjutnya kita cari 3 pangkat 32 dikali berapa yang hasilnya mendekati 3 pangkat 38. Nah, di sini kita ambil 3 pangkat 4 sehingga dapat dituliskan menjadi 3 pangkat 32 dikali 3 pangkat 4 kongruen 9 dikali 11 modulo 14. Dan kita operasikan, hasilnya menjadi 3 pangkat 36 kongruen 99 modulo 14. Nah, dikarenakan angka 99 ini merupakan angka yang bisa dibilang cukup besar, sehingga 3 pangkat 36 dibagi dengan 14 sehingga menyisakan 1 dan kita tulis 3 pangkat 36 kongruen 1 modulo 14. Nah, kita cari lagi 3 pangkat 36 dikali berapa yang hasilnya akan menghasilkan 3 pangkat 38. Nah, di sini kita ambil 3 pangkat 2. Sehingga dapat ditulis 3 pangkat 36 dikali 3 pangkat 2 kongruen 1 kali 3 pangkat 2 modulo 14. Lalu setelah itu operasikan sehingga hasilnya yaitu 3 pangkat 38 kongruen 1 kali 9 modulo 14. Sehingga diperoleh hasil akhir 3 pangkat 38 kongruen 9 modulo 14. Maka 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 8 kali 9 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen, nah 8 kali 9 yaitu 72 modulo 14. 2 pangkat 36 dikali 3 pangkat 38 kongruen 2 modulo 14. Jadi terbukti bahwa 2 pangkat 36 dan 3 pangkat 38 habis dibagi 14 dengan sisa 2. Untuk soal nomor 3, tentukan himpunan penyelesaian dari 123X kongruen 132 modulo 231. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita tulis dulu persamaannya, yaitu 123X kurangi K dikali 231 kongruen 132. Nah, selanjutnya kita menggunakan sifat distributif menjadi 3 dikali 41 X kurangi K dikali 77 kongruen 132. Sehingga 41X dikurangi K dikali 77 kongruen
132 dibagi 3 yaitu 44. Nah, selanjutnya 41X kongruen 44 tambah K dikali 77. Sehingga X kongruen 44 ditambah K dikali 77 per 41. Nah, untuk selanjutnya kita mencari nilai K. Nah, jika K sama dengan 17, maka X1 kongruen 33 modulo 231. Dan jika K sama dengan 58, maka X2 kongruen 110 modulo 231. Dan jika K sama dengan 99, maka X3 kongruen 187 modulo 231. Maka himpunan penyelesaiannya adalah 33, 110, dan 187. Untuk soal keempat, yaitu carilah dua buah bilangan ganjil positif terbesar berurutan yang hasil kalinya 10 lebihnya dari 1 kelipatan 107. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu kita misalkan bilangan ganjil positif tersebut berturut-turut, yaitu 2X tambah 1 sebagai bilangan pertama dan 2X tambah 3 sebagai bilangan kedua. Maka penyelesaiannya yaitu sebagai berikut. Nah, kita kalikan persamaan 1 dengan persamaan 2, yaitu 2X tambah 1 dikali 2X tambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, setelah itu kita kali silang menjadi 4X kuadrat tambah 6X tambah 2X tambah 3 kongruen 10 modulo 107. Nah, setelah itu si 10 yang di sisi kanan kita pindahkan ke ruas kiri menjadi 4X kuadrat tambah 6X tambah 2X tadi menjadi 8X ditambah 3 dikurangi 10. Menjadi 4X kuadrat tambah 8X ditambah negatif 7. Kongruen 0 modulo 107. Sehingga menjadi 4X kuadrat ditambah 8X kurangi 7 kongruen 0 modulo 107. Nah, dari 4X kuadrat tambah 8X kurangi 7, kita ubah menjadi kuadrat sempurna, yaitu menjadi 4X kuadrat tambah 8X tambah 4 kongruen 11 modulo 107. Nah, bentuk lain dari 4X kuadrat tambah 8X tambah 4 kongruen 11 modulo 107 yaitu 2X tambah 2 dikuadratkan kongruen 11 modulo 107. Sehingga 2X tambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 11. Namun di sini 11 merupakan bukan dari angka bilangan bulat yang diakarkan sehingga kita kongruenskan lagi menjadi 118. Dan 118 belum memenuhi sehingga dikongruenskan lagi menjadi 225 modulo 107. Sehingga menghasilkan 2X tambah 2 pangkat 2 kongruens 225 modulo 107. Atau menghasilkan 2X tambah 2 dikuadratkan kongruen dengan 15 kuadrat modulo 107. Nah, untuk selanjutnya ada dua penyelesaian juga, yaitu maka 2X tambah 2 kongruen 15 modulo 107. Nah, selanjutnya kita pindah ruaskan yang positif 2 di sebelah kiri ke ruas kanan menjadi negatif 2, yaitu dapat ditulis menjadi 2X kongruen 15 kurangi 2 modulo 107. 2X kongruen 15 kurangi 2 yaitu 13 modulo 107. 2X kongruen 13. Namun di sini 13 tidak memenuhi sehingga dikongruenkan lagi menjadi 120 modulo 107. 2X kongruen 120
modulo 107. Sehingga X kongruens 60 modulo 107. Nah, untuk selanjutnya jika X kongruen 60 modulo 107, maka bilangan pertamanya yaitu 2X tambah 1 sama dengan 2 kali 60 tambah 1 sama dengan 121. Dan bilangan yang keduanya yaitu 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 60 tambah 3 sama dengan 123. Nah, untuk penyelesaian yang kedua yaitu 2X tambah 2 kongruens negatif 15 modulo 107. 2X kongruens negatif 15. Nah, si positif 2 kita pindah ruaskan dari kiri ke kanan menjadi negatif 2 modulo 107. 2X kongruens negatif 17 modulo 107. 2X kongruens negatif 17. Namun di sini negatif 17 belum memenuhi, sehingga dikongruenkan lagi menjadi 90 modulo 107. 2X kongruens 90 modulo 107. Sehingga X kongruen 45 modulo 107. Nah, jika X kongruen 45 modulo 107, maka bilangan pertamanya yaitu 2X tambah 1 sama dengan 2 dikali 45 ditambah 1 sama dengan 91. Dan untuk bilangan yang keduanya yaitu 2X tambah 3 sama dengan 2 kali 45 tambah 3 sama dengan 93. Jadi, dua buah bilangan ganjil terbesar adalah 121 dan 123. Untuk selanjutnya soal terakhir, yaitu soal kelima. Carilah penyelesaian umum dan penyelesaian khusus dari 84X kurangi 438Y sama dengan 156. Nah, untuk menjawabnya, pertama kita cari dulu EPB-nya, yaitu dari 84 dan negatif 438. Untuk penyelesaiannya sama seperti yang sebelum-sebelumnya, yaitu diambil terlebih dahulu angka yang terbesar, yaitu negatif 438. Nah, 84 dikali berapa yang hasilnya mendekati negatif 438? Dan angka yang mendekati hasil tersebut yaitu negatif 5 dikali 84. Sehingga dapat dituliskan menjadi negatif 438 sama dengan negatif 5 dikali 84 ditambah 18. Nah, selanjutnya kita ambil lagi angka terbesarnya yaitu 84. Dan 18 dikali berapa yang hasilnya mendekati 84. Dan didapatkan angka yang mendekati hasilnya 84 yaitu 4 dikali 18, sehingga dituliskan 84 sama dengan 4 dikali 18 ditambah 12. Dan untuk langkah ke bawahnya sama halnya seperti yang di atas, sehingga didapatkan hasil EPB-nya yaitu 6. Nah, kan didapatkan EPB-nya 6, maka akan ada 6 kombinasi jawaban karena EPB-nya yaitu 6. Selanjutnya langsung aja ke penyelesaian umum, yaitu 84X dikurangi 438Y sama dengan 156. Lalu kedua ruas tersebut dibagi dengan 6, sehingga menghasilkan 14X dikurangi 73Y sama dengan 26. Lalu setiap ruas kita tambahkan dengan 73Y, sehingga menjadi 14X sama dengan 73Y tambah 26. Sehingga diperoleh X sama dengan 73Y tambah 26 dibagi 14. Nah, X tersebut kita uraikan menjadi X sama dengan 5Y tambah 1 tambah 3Y tambah 12 per 14. Sebagai persamaan yang pertama. Lalu kita misalkan T sama dengan 3Y tambah 12 dibagi 14. 14T sama dengan 3Y tambah 12.
3Y sama dengan 14T dikurangi 12. Sehingga Y sama dengan 14 dikurangi 12 per 3. Nah, hasil tersebut bisa diuraikan menjadi Y sama dengan 4T kurangi 4 tambah 2T dibagi 3 sebagai persamaan yang kedua. Lalu misalkan U sama dengan 2T per 3. Setelah itu kita kali silang menjadi 3U sama dengan 2T. 2T sama dengan 3U. T sama dengan 3U dibagi 2. Sehingga T sama dengan U tambah U per 2. Nah, itu sebagai persamaan ketiga. Dan selanjutnya kita misalkan V sama dengan U per 2. Berarti 2Pi sama dengan U. Sehingga U sama dengan 2Pi. Itu sebagai persamaan yang keempat. Nah, selanjutnya persamaan keempat substitusikan ke persamaan ketiga. Menjadi T sama dengan 2Pi ditambah 2Pi per 2 dikali 2 sama dengan Pi tambah Pi sama dengan 3Pi sebagai persamaan kelima. Lalu setelah itu persamaan kelima disubstitusikan ke persamaan kedua. Nah, di sini yang dicari yaitu nilai Y. Sehingga menjadi Y sama dengan 4 dikali T kurangi 4 ditambah 2T per 3. Nah, nilai T di sini kan 3Pi. Sehingga menjadi Y sama dengan 4 dikali 3Pi dikurangi 4 ditambah 2 kali 3Pi per 3. Sehingga Y sama dengan 12Pi kurangi 4 ditambah 6Pi per 3. Y sama dengan 12Pi kurangi 4 ditambah 2Pi. Sehingga Y sama dengan 14Pi kurangi 4 sebagai persamaan ke-6. Lalu setelah itu persamaan ke-6 disubstitusikan ke persamaan ke-1. Nah, di sini yang dicari yaitu nilai X. Sehingga menjadi X sama dengan 5 dikali 14Pi kurangi 4 ditambah 1 tambah 3 kali 14Pi kurangi 4 ditambah 12 per 14. Sehingga X sama dengan 70Pi kurangi 20 ditambah 1 ditambah 42Pi kurangi 12 ditambah 12 per 14. Sehingga X sama dengan 70Pi kurangi 19 ditambah 42Pi per 14. X sama dengan 70Pi kurangi 19 ditambah 3Pi. Sehingga menghasilkan X sama dengan 73Pi kurangi 19. Maka didapatkan penyelesaian umumnya X sama dengan 73Pi kurangi 19 dan Y sama dengan 14Pi kurangi 4. Nah, untuk selanjutnya yaitu penyelesaian khusus, yang mana X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Nah, kita terlebih dahulu selesaikan yang X lebih dari 0. Tadi sudah diketahui nilai X yaitu 73Pi kurangi 19, sehingga dapat ditulis menjadi 73Pi kurangi 19 lebih dari 0. Nah, setelah itu setiap ruas ditambah dengan 19, sehingga didapatkan 73Pi lebih dari 19. Nah, setelah itu angka 73 dipindah ruaskan ke sebelah kanan, sehingga didapatkan Pi lebih dari 19 per 73. Sehingga menghasilkan Pi lebih dari 19 per 73. Nah, setelah itu nilai Y. Y lebih dari 0. Y tadi sudah diketahui nilainya yaitu 14Pi kurangi 4. Sehingga dapat ditulis menjadi 14Pi kurangi 4 lebih dari 0. Nah, setiap ruas kita tambahkan dengan 4. Sehingga didapatkan 14Pi lebih dari 4. Setelah itu, angka 14 dipindah ruaskan ke arah kanan.
sehingga didapatkan pi lebih dari 4/14. Nah, angka 4/14 dapat disederhanakan, sehingga menjadi pi lebih dari 2/7. Kemudian setelah itu dibuat garis bilangan, yaitu yang pertama 19/73 dengan arah ke sebelah kanan, dikarenakan lebih dari. Setelah itu yang keduanya yaitu 2/7 dengan arah ke sebelah kanan, dikarenakan lebih dari. Maka himpunan penyelesaiannya adalah pi di mana pi lebih dari 19/73 dan pi merupakan elemen bilangan real. Maka pi sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, setelah itu kemudian dibuat dalam bentuk tabel, di mana pi 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Dan nilai X kita ubah menjadi pi-nya yaitu 1, di mana X-nya yaitu 73. Pi kurangi 19. Maka kita masukkan pi-nya 1, sehingga 73 dikali 1 dikurangi 19 menghasilkan 54. Sedangkan Y yaitu kita ubah pi-nya menjadi 1, yaitu di mana diketahui tadi 14 pi kurangi 4. Nah, pi-nya itu kita ubah menjadi 1 sehingga 14 dikali 1 kurangi 4 menghasilkan 10. Begitupun seterusnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.